Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Iksan dengan NIM 22101173. Nah di sini video kali ini saya akan menjelaskan tentang mengkonstruksi data mata kuliah SIS data. Nah langsung saja ke pembahasan. Di sini profil pengajar Ibu Siska, yaitu dosen pengampu mata kuliah SIS data. Nah selanjutnya post recognition. Kursus merekonstruksi data ini adalah bagian dari data preparation dan merupakan lanjutan dari modul 7. Data preparation yang dibahas adalah transformasi data, yaitu representasi fitur dan rekayasa fitur. Ada beberapa teknik transformasi data yang digunakan sesuai kebutuhan dan ketersediaan atau jenis data, baik numerik maupun kategori. Learning objective. Dalam kursus ini diharapkan peserta mampu menganalisis teknik transformasi data. Yang kedua, peserta mampu melakukan transformasi data. Yang ketiga, peserta mampu membuat dokumentasi konstruksi data. Nah, selanjutnya di sini saja data transformasi data, representasi fitur atau pembelajaran fitur, teknik-teknik yang memungkinkan sistem bekerja otomatis menumbuhkan representasi yang diperlukan untuk deteksi fitur atau klasifikasi dari dataset, menggantikan rekayasa fitur manual dan memungkinkan mesin mempelajari fitur dan menggunakannya untuk melakukan tugas tertentu. Nah, untuk yang kedua, rekayasa fitur, proses mengubah data mentah menjadi fitur yang mewakili masalah mendasar ke model prediktif, menghasilkan akurasi model yang lebih baik pada data yang tidak terlihat. Nah, pengertian transformasi data. Transformasi data adalah memformat, menskalakan yang diperlukan, baik itu atau model pembelajaran. Selanjutnya, mengatasi handling outlier atau HO. Definisi outlier: titik data sangat berbeda dari data lainnya, pengamatan yang menyimpang dari pola keseluruhan pada sampel. Penyebabnya yaitu error percobaan, salah input, error instrumen, kesengajaan untuk ujian, error pemrosesan data, error sampling, kewajaran karena keanehan dalam data bukan error. Selanjutnya, deteksi outlier, visualisasi dengan box plot dan scatter plot. Sebagian dasar besar teknik data terletak di tengah, tetapi ada satu titik yang jauh dari pengamatan lainnya. Ini bisa menjadi outlier. Teman-teman bisa melihat gambar di samping. Nah, untuk yang kedua itu distribusi normal. Dalam distribusi normal, sekitar 99,7% data berada dalam 3 standar deviasi dari mean. Jika ada pengamatan yang lebih dari 3 kali standar deviasi, kemungkinan itu adalah outlier. Teman-teman bisa melihat gambar yang di samping sini. Nah, untuk selanjutnya set score. Yang selanjutnya interquartile range IQR. Data transformation representasi fitur atau pembelajaran fitur, teknik-teknik yang memungkinkan sistem bekerja otomatis menumbuhkan representasi yang diperlukan untuk deteksi fitur atau klasifikasi dari dataset, menggantikan rekayasa fitur manual dan memungkinkan mesin mempelajari fitur dan menggunakannya untuk melakukan tugas tertentu. Nah, selanjutnya, rekayasa fitur, proses mengubah data mentah menjadi fitur yang mewakili, menghasilkan akurasi model yang lebih baik pada data yang tidak terlihat. Smoothing. Selanjutnya, smoothing atau dalam grup penghalusan data mengacu pada pendekatan statistik
untuk menghilangkan outlier dari bulan. Data. Teknik smoothing, simple exponential moving average, random walk, exponential moving average. Data smoothing methods. Nah, di sini teman-teman bisa melihatnya langsung dari gambar di sini. Selanjutnya binning. Pro dapat diterapkan pada data, kategori, dan numerik. Model lebih robust dan mencegah overfitting. Ilustrasi binning untuk data numerik. Nah, di sini ada gambar ilustrasi binning untuk data numerik. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada gambar. Nah, selanjutnya kontra, meningkatnya biaya kinerja perhitungan, mengorbankan informasi untuk kolom data numerik dapat menyebabkan redundansi untuk beberapa algoritma. Untuk kolom data kategori, label dengan frekuensi rendah berdampak negatif pada robustness model statistik. Untuk guguran data dengan 100.000 baris, disarankan menggabungkan label atau kolom dengan rekor yang kurang 100 dari 100 menjadi kategori baru, misal lain-lain. Nah, lanjut rekayasa fitur. Di sini teman-teman bisa melihat outlier. Di sini bawah outlier itu titik handling outliers. Mengatasi handling outlier HO. Jenis kategori univariate vs multivariate, parametrik vs non parametrik. Deteksi dan cari outlier dengan visualisasi distribusi normal. Teknik mengatasi outlier: trimming, windsizing, inputting, discretization, censoring, z-score, linear regression model. Teknik AO: trimming atau pangkas vs windsizing. Nama lain transition potong. Definisi: menghapus outlier dari dataset perlu memutuskan metrik untuk menentukan outlier. Definisi: mengganti outlier dari dataset dengan nilai persentil setiap ujung atau batas atas dan bawah. Trimming vs windsizing. Contoh kasus: laporan jumlah pasien yang ditangani tiap dokter atau tiap bulan di bawah 100 pasien, dengan 4% dilaporkan lebih dari 100 pasien. Nah, di sini gambar yang pertama ini range 5-100, outlier tidak dibuang namun dimasukkan ke dalam range terdekat sehingga nilai mean mengecil, median dan n tidak berubah. Nah, membuang data yang berada di luar range, nilai n berubah, mean mengecil, median masih di nilai yang sama. Discretization. Definisi: proses mengubah fungsi, model, dan variabel kontinu menjadi discrete. Kontinu diukur vs data kontinu dihitung. Nama lain binning. Dasar pertimbangan: data kontinu memiliki derajat kebebasan yang tak hingga. Data kontinu lebih mudah dipahami dan disimpan dalam bentuk kategori atau grup. Misal berat badan 65 kg, 65-80 kg, mid lebih besar 80 kg. Discretization. Jenis: supersession decision, scaling atau penskalaan. Dasarnya yaitu sering diabaikan oleh pemula di data scans. Data numerik biasanya tidak memiliki range atau usia vs range gaji tidak sama, karakteristik berbeda. Usia memiliki rentang dari 1 sampai 150 dalam tahun, sedangkan gaji memiliki rentang dari 10.000 sampai 100.000.
Untuk itu membandingkan perlu scaling. Beberapa algoritma machine learning, regresi linear, dan logistik dan neural network yang menggunakan teknik optimasi Euclidean distance 2 poin. Dengan menggunakan rumus Euclidean distance di atas, maka jelas bahwa hasil perhitungan pada kolom usia dan gaji akan memiliki jarak distance yang sangat jauh. Disinilah proses fitur scaling dibutuhkan. Fitur scaling adalah suatu cara untuk membuat numerical data pada dataset memiliki rentang nilai scale yang sama. Tidak ada lagi satu variabel data yang mendominasi variabel data lainnya. Selanjutnya, scaling jenis. Ada standardization dan normalization. Nah, X standar sama dengan X kurang min dan huruf X per standar deviation X dan huruf X. Nah, untuk normalization, X normalization sama dengan X min dalam kurung X ber max dalam kurung X kurang min dalam kurung X. Selanjutnya, scaling normalisasi, nama lain min max scaling. Nah, artinya teknik penskalaan di mana nilai digeser dan diubah skalanya sehingga nilainya berkisar antara 0 dan 1, tentang 0 ke 1. Teman-teman bisa melihat gambar di bawahnya. Nah, di sini X max dan X min masing-masing adalah nilai maksimum dan minimum dari fitur. Ketika nilai X adalah nilai minimum dalam kolom, pembilangnya adalah 0 dan karenanya X adalah 0. Sebaliknya, ketika nilai X adalah nilai maksimum dalam kolom, pembilangnya sama dengan penyebutnya sehingga nilai X adalah 1. Nah, jika nilai X berada di antara nilai minimum dan maksimum, maka nilai X berada di antara 0 dan 1. Nah, scaling standarisasi. Nah, tujuan berfokus pada mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan sebelum dianalisis. Definisi teknik yang menskalakan data sehingga memiliki min sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Kontra, menambah langkah dalam data preparation, waktu bertambah. Contoh kasus scaling. Nah, di sini teman-teman bisa melihat contoh di dalam kolom country, prince, age, age, salary, purchase. Nah, teman-teman sudah melihat contoh kasus scaling. Ketika kita menghitung persamaan jarak distance Euclidean, jumlah x2 min x1 kuadrat jauh lebih besar daripada jumlah y2 sama dengan y1 kuadrat, yang berarti jarak Euclidean akan didominasi oleh gaji jika kita tidak menerapkan penskalaan. Perbedaan usia berkontribusi lebih sedikit terhadap perbedaan keseluruhan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan penskalaan untuk membawa semua nilai kebesaran yang sama dan dengan demikian menyelesaikan masalah ini. Nah, contoh kasus scaling, teman-teman bisa melihat contohnya di sini. Beberapa titik mungkin. Nah, rekayasa fitur untuk data tidak terstruktur. Jenis struktur data: teks, grafis, video, audio. Manfaat untuk bisnis: meningkatkan pengalaman pelanggan, menemukan celah di pasar atau berinovasi, dan mendengarkan pelanggan Anda. Nah, ini untuk struktur PS, struktur data. Teman-teman bisa melihat struktur data. Dan di sini ada contoh struktur data. Rekayasa fitur untuk teks tidak terstruktur: text pre-processing, removing special character, removing text, converting to lowercase, contraction, expansion, removing stopwords, correcting spelling, stemming, lemma decisions.
dan lain-lainnya. Selanjutnya tahapan text processing raw. Yang pertama itu raw text, terus noisy entity removal, HTML, text, top word, punctuation, white space, URL, etc. Text selanjutnya text normalization, selanjutnya word standardization, dan akhirnya clean text. Aplikasi untuk konstruktor data yang pertama itu ada Tableau, Moncler, Apache Spark, Amazon AWS, SAS, Python, Microsoft Azure, IBM Cloud, RapidMiner, GNOME, OliveView, R Programmer, dan Microsoft Excel. Converting to lowercase artinya mengubah semua teks ke dalam huruf kecil lowercase. Pro, simple dan paling efektif untuk kasus yang bergantung pada frekuensi kata, misalnya klasifikasi dokumen. Kontra, sebaiknya dilakukan di awal tahapan, tidak cocok untuk pengenalan parts of speech, text, atau defensive parsing. Removal of HTML text. Pro, teks HTML tidak memberikan informasi berharga untuk analisis DSS. Menghilangkan data teks dengan regX atau modul Beautiful Soul. Removal of URLs ada n numbers. Removal of URLs s. Removing numbers. Converting number and spelling check. Converting number to words. Yang pertama itu bisa dilihat teman-teman. Teknik fitur transformasi untuk text struktur. Setelah text processing, text cleaning, lanjutkan dengan fitur engineering untuk transformasi data teks tersebut. Tekniknya yaitu model back of word, model back of grams, model TF-IDF, document similarity, topic models, dan lain-lain. Model back of word. Komputer hanya mengenal angka bukan teks. Perlu konversi teks ke vektor. Operasi matematika BOW mengubah teks ke vektor. Limitasi bahwa tidak mempertimbangkan semantik, misal laki-laki dan pria, tidak bisa membedakan pernyataan dan pertanyaan. Barang ini bagus. PS, baguskah barang ini? Di sini contoh ilustrasi BOW, dokumen yang review. Yang pertama itu movie is good and movies is worth watch. Movie is average but story is really good. I like the movie and the fight. Setelah di text processing, movie good, movie worth watch. Movie average, story really good. I like movie fight. Koleksi kata-kata dari review. Movie good, movie worth watch. Movie average, story really good. I like movie fight. Model back of words. Perlakukan dengan setiap kalimat sebagai dokumen terpisah dan buat daftar semua kata dari keempat dokumen, tidak termasuk punctuation dan pengulangan. Buat vektor untuk review pertama, movie is good and movie is worth watching. Vektor untuk setiap review. Setiap kata atau token dalam vektor di atas disebut gram. Model TF-IDF. Singkatan dari term frequency inverse document frequency. Artinya ukuran statistik yang mengevaluasi seberapa relevan sebuah kata dengan dokumen dalam kumpulan dokumen. Perkalian dua metrik. Berapa kali sebuah kata muncul dalam sebuah dokumen X, frekuensi dokumen terbalik inverse dari kata tersebut di seluruh kumpulan dokumen. Model TF-IDF. TF dari kata, frekuensi kata dalam dokumen. Cara perhitungan: hitung langsung kata yang sering muncul atau berdasarkan panjang dokumen. IDF, seberapa umum atau jarang sebuah kata di seluruh kumpulan dokumen. Cara perhitungan yaitu mengambil jumlah total dokumen, membaginya dengan jumlah dokumen yang bersih kata, dan menghitung logaritma. Jika kata biasa dan sering muncul, maka nilai 0. Jika tidak, bernilai 1.
Tools atau lab online, Jupyter Notebook atau Google Colab. Summary, transformasi data adalah sebagian dari data preparation, membutuhkan pengetahuan dasar dan detail serta waktu yang mayoritas untuk menjamin data yang akan dianalisis sebersih mungkin. Transformasi data dapat menggunakan beberapa teknik resapitur. Maksudnya, normalisasi, standarisasi adalah bagian proses atau tahapan yang diperlukan untuk transformasi data. Selain data terstruktur, transformasi data juga krusial dilakukan untuk data yang semi terstruktur dan tidak terstruktur, seperti teks, image, audio, dan video. Data tidak terstruktur menjadi mayoritas dan tantangan sendiri dalam proses transformasi data di data scans. Selanjutnya, contoh penerapan transformasi data binning. Smoothing binning berdasarkan banyaknya kategori. Pada studi kasus ini, kita akan melakukan binning atas fitur age atau umur pada dataset bank full data CSV seperti pada model sebelumnya. Ikut cara buka proses baru, load data, import dataset yang sudah disediakan, nama file bank full data. Gunakan pilih proses decreasation binning. Anda bisa melakukan pencarian di menu operator. Lengkapi parameter yang diperlukan untuk proses binning. Atribut file tipe single, atribut age, number of bin 5. Ini adalah banyaknya kategori yang dihasilkan pengguna. Jalankan proses, perhatikan hasilnya seperti berikut. Catatannya itu proses di tengah adalah select untuk memilih instan data baris yang akan dilakukan binning. Pada proses ini dari 45 data dipilih 10.000 yang pertama. Nah, teman-teman bisa melihatnya. Nah, hasil proses binning yaitu age-nya, teman-teman bisa melihat hasilnya di situ. Semua tim binning berdasarkan ukuran kategori. Pada studi kasus ini kita akan melakukan binning atas fitur age pada dataset. Buka proses baru, load data atau import dataset yang sudah disediakan, nama file bank full data. Gunakan atau pilih proses discretion by size and bisa melakukan pencarian di menu operator. Lengkapi parameter yang diperlukan untuk proses binning. Jalankan proses, perhatikan. Nah, teman-teman, kita akan melakukan sebuah contoh di sini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan praktek. Di sini pada studi kasus ini kita akan melakukan binning atas fitur age pada dataset bank full data CSV seperti pada modul sebelumnya. Ikut cara buka proses baru. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah data ke RapidMiner. Nah, yang pertama itu kita memerlukan sebuah CSV. Kita akan masangnya di sini. Klik. Nah, kita akan mencari. Saya akan menyimpan data di folder D, data D. Sebenarnya di mata kuliah semester 7, akses data, dataset, dan bank full CSV. Next, finish. Nah, sebelumnya kita akan melihat dulu datanya. Nah, sini sudah data sudah lihat ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajarannya. Gunakan atau pilih proses discretization atau tools discretization
by size. Kita cari terlebih dahulu. Ini sudah. Nah, kita pilihnya R dan bentar, kita cek dulu. Atributnya kita singgalkan ya, atribut single R H dan 5. Kita jalankan. Nah, sebentar kita lihat apakah kita memerlukan tools sampel pertama 10.000 sampel pertama. Oh ya, memerlukan filter example range. Nah, teman-teman, di sini sudah berhasil. Nah, di sini bawah berarti untuk melakukan sebuah discrete kita harus memfilterkan atau kita sudah nilainya itu 10.000 sampel pertama. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke PPT-nya, lanjutkan. Nah, konfigurasi proses decrease by pada antarmuka repeat manner. Konfigurasi proses scaling normalis pada antarmuka repeat manner. Bentar, lihat. Nah, di sini kita akan normalization, lengkapi parameter yang diperlukan untuk proses normalisasi. Atribut GPN, atribut X, metode transformation, min nilai minimal atribut hasil kasus ini di set 0, max nilai maksimum atribut hasil kasus ini di set 1 dijalankan. Nah, kita ke repeat manner-nya. Teman-teman bisa langsung masuk ke repeat manner. Di sini kita hapus saja jalan, di sini kita jalan, di
jadi 10.000. Oke, nah kita akan ke normalize. Ke single, atributnya X dan fiturnya sebentar, kita cek dulu. Normalis, mana normalisnya? X. Normalisnya itu 0 jadi transformation, berarti oke, kita jalankan. Nah, teman-teman sudah melihatnya bahwa ini berhasil. Nah, kita ke PT nya lagi, bentar. Nah, berarti tadi udah berubah yang 0927. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasilnya. Nah, 927 berarti ini sudah berhasil, teman-teman, untuk normalisasi. Selanjutnya pengkodean label atau pengkodean ordinal. Pada studi kasus ini kita akan melakukan pengkodean atas fitur Marita pada dataset bank full data CSP seperti pada model sebelumnya. Ikut cara berikut. Buka proses baru, load data import dataset yang sudah disediakan nama file bank full data CSP. Gunakan pilih proses tipe nominal to numerical. Anda bisa melakukan pencarian menu lengkapi parameter yang diperlukan untuk proses normalisasi, atribut file single, atribut material, kode tipe unique integer, dan nah, kita harus catatannya, kita harus memilih 10.000 pertama. Kita langsung saja ke graphic miner. Nah, kita tipenya itu nominal to numerical. Nah, kita harus ke decision. Dan ini kita ganti dulu jalan. Nah, kita cari single atribut Marita computer. Nah, teman-teman bisa lihatnya, kita akan menjalankan Maritanya. Ini sudah terlihat, teman-teman, 0100100102. Nah, teman-teman bisa melihatnya. Bahwa di sini sudah berhasil. Coba saya cek. Dan hasilnya sudah berhasil, data asli. Nah, meninggalkan fitur-fitur yang tidak berpengaruh. Jika perhatikan data sebelum, maka akan terlihat beberapa atribut atau fitur tidak berguna untuk proses mining, klasifikasi, regresi, clustering, karena nilainya semua sama untuk semua instan individu data. Atribut 2 seperti ini perlu dihilangkan sehingga proses tidak mubazir. Nah, select atribut, bentar. Anda bisa melakukan pencarian menu select atribut, subset, pilih bisa lebih dari satu atribut. Select atribut, akan muncul pop-up Windows pemilihan atribut yang akan digunakan untuk proses selanjutnya. Pilih integer.
saja masuk ke prakteknya. Kita hapus yang ini. Terus berarti kita coba select attribute. Di sini teman-teman kita masukkan. Bentar. Select attribute. Bentar, lihat. Sebentar teman-teman. Berarti kita example-nya kita tidak boleh menghapusnya. Filter example range ini teman-teman, biar kita bisa melihat hasil yang warnanya. Ini 1/2000. Nah di sini kita langsung saja ke reset set, select data, apa aja yang dihapus itu. Saya cek dulu sebentar. Yang dihapus itu kontak details. Oke, kita apply. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini yang pertama. Di sini masih, nah di sini masih tertera kontak dan address-nya. Coba kita langsung ke hasilnya. Teman-teman bisa melihat di sini sudah terhapus kontak dan address-nya. Nah, berarti di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke PPT-nya lagi. Nah, tugas atau dan latihan pemahaman data tiap atribut untuk kemudian dilakukan rekonstruksi data 1, binding 2, perskalaan 3, normalisasi dan 4, pemilihan atribut. Kerjakan latihan atau tugas berikut. Nah, tadi kan kita sudah mempraktekannya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.